Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga ibu jumpai dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini kita kembali lagi dalam program Living Values, yaitu unit kejujuran, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut honesty. Apakah arti kejujuran itu? Bagaimana rasanya hidup dalam kejujuran? Kejujuran adalah kepercayaan. Kejujuran adalah kesederhanaan yang paling mewah. Kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih bersinar daripada berlian. Berani jujur itu hebat. Sekarang Ibu Guru Ratna akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kaisar dan Benih Bunga. Simak baik-baik ya anak-anak ceritanya. Kaisar dan Benih Bunga. Dahulu kala di sebuah kerajaan hiduplah seorang kaisar yang sangat mencintai alam. Tanaman apapun yang ia tanam akan tumbuh bermekaran. Ada bunga, rerumputan, bahkan pohon yang berbuah. Dari semuanya yang paling dicintai adalah bunga-bunga. Setiap hari ia memelihara tanaman bunga miliknya. Tapi kaisar sudah tua dan ia perlu menunjuk penerus tahtanya. Siapakah kira-kira? Bagaimana ia memutuskannya? Begitu ia mencintai bunga-bunganya, ia memutuskan bahwa bunga-bunga akan membantunya memilih. Keesokan harinya diproklamasikan semua pria, wanita, anak-anak di seluruh penjuru negeri haruslah datang ke istana. Berita tersebut membuat seluruh negeri bersukacita. Di sebuah desa tak jauh dari sini hiduplah seorang gadis muda bernama Serena. Sejak dulu Serena selalu ingin melihat istana dan kaisar. Maka pergilah Serena ke istana. Serena senang ia dapat datang ke istana. Istana ini terbuat dari emas dan di mana-mana dihiasi perhiasan berbagai warna. Betapa bersinar dan berkilau istana ini. Serena merasa sudah mengenal tempat ini. Ia berjalan menelusuri pintu-pintu istana menuju aula utama, di mana semua orang membuatnya takjub. Di sini riuh sekali. Pasti seluruh warga kerajaan ada di sini, pikirnya. Semua orang bertepuk tangan. Kemudian berbunyilah ratusan trompet mengumumkan kedatangan sang kaisar. Ruangan menjadi hening. Kaisar memasuki ruangan membawa sesuatu yang tampak seperti kotak kecil. Baik sekali penampilan kaisar, sangat ningrat dan anggun. Ia mengelilingi aula utama, menyambut semua orang, dan memperlihatkan sesuatu pada tiap-tiap yang hadir. Serena sangat penasaran dengan kotak kecil tersebut. Apa isinya? Apa yang ia berikan pada setiap orang itu? Akhirnya, sampailah sang kaisar ke Serena. Ia membungkuk pada kaisar dan memperhatikan kaisar mengambil sesuatu dari kotak kecil tersebut dan memberikan kepada Serena beberapa benih bunga. Ketika menerima benih itu, Serena menjadi gadis yang paling bahagia. Kemudian bunyi trompet memenuhi aula utama kembali dan semua terdiam. Kaisar mengumumkan, barang siapa yang dapat memperlihatkan bunga yang paling cantik dalam waktu 1 tahun akan terpilih sebagai penerusku. Serena pulang ke rumah dengan tak henti-hentinya memikirkan istana dan sang kaisar dan benih bunga di genggamannya. Ia sangat yakin bunganya akan menjadi bunga yang paling cantik. Ia mengisi pot dengan tanah yang subur. Hari-hari berlalu, tapi tak ada tumbuh satu pun dari pot itu. Serena menjadi khawatir. Ia kemudian memindahkan benihnya ke pot yang lain dan lebih besar.
mengisinya dengan tanah yang lebih subur dengan kualitas terbaik, menyiramnya 2 kali sehari. Hari-hari berlalu, minggu-minggu, berbulan-bulan, tapi tidak ada benih yang hidup satupun. Tak terasa telah 1 tahun berlalu. Akhirnya musim semi pun tiba. Sudah saatnya kembali ke istana. Serena patah hati karena tak ada bunga yang dapat ia persembahkan pada sang kaisar. Batang kecil pun tidak tumbuh dari benihnya. Pikirnya ia akan ditertawakan semua orang karena hasil 1 tahun kerjanya adalah sebuah pot tanpa kehidupan sama sekali. Bagaimana ia bisa menghadapi kaisar tanpa hasil apa-apa? Temannya singgah dalam perjalanan menuju istana, membawa sekuntum bunga yang besar. "Serena, kamu tidak akan menemui kaisar dengan pot kosong, kan?" kata temannya. "Tidak bisakah kamu menanam bunga sebesar punyaku?" Mendengar ini, ayah Serena memeluk Serena dan menghiburnya. "Mau pergi atau tidak itu terserah kamu, nak," kata ayahnya. "Kamu adalah selalu sudah mencoba sebisamu dan itu sudah cukup untuk dipersembahkan pada kaisar." Walaupun enggan, akhirnya Serena pergi ke istana. Ia juga tahu bahwa ia tidak boleh mengacuhkan permintaan kaisar. Lagi pula, ia toh ingin melihat kaisar dan istananya lagi. Pergilah sekali lagi Serena menuju istana dengan pot berisi tanah di tangannya. Kaisar senang sekali melihat aula dipenuhi oleh rakyatnya kembali. Semuanya dengan penuh bangga menunjukkan bunga-bunga yang cantik. Semuanya berharap menjadi yang terpilih. Cantik sekali bunga-bunga yang ada. Bunga-bunga dengan berbagai ukuran, bentuk dan warna ada di sini. Kaisar memeriksa tiap bunga dengan seksama dan teliti, satu demi satu. Serena yang sedang bersembunyi di sudut ruangan dengan kepalanya tertunduk berpikir bagaimana caranya kaisar memilih. Semua bunga yang ada cantik-cantik semua. Akhirnya kaisar menghampiri Serena. Serena tidak berani menatap kaisar. "Mengapa kamu membawa pot kosong?" tanya kaisar pada Serena. "Maaf tuanku," kata Serena. "Aku tanam benih yang tuanku berikan, aku sirami setiap hari, tapi ia tidak tumbuh. Aku pindahkan ke pot lain dengan tanah yang lebih bagus, tetapi tetap tidak tumbuh juga. Jadi hari ini aku datang membawa pot tanpa bunganya. Aku sudah melakukan yang terbaik tuanku." Mendengar ini, perlahan kaisar menyunggingkan senyum lebar. Kemudian ia genggam tangan Serena. Serena sangat ketakutan. Ia berpikir ia kini dalam masalah. Kaisar menuntunnya ke depan aula utama, menghadap hadirin dan berkata, "Aku sudah menemukan penerusku yang pantas memerintah setelah aku." Serena bingung. "Tapi tuanku, katanya aku tidak punya bunga, hanya pot tanpa kehidupan apapun." "Ya, aku sudah mengharapkan itu," kata kaisar. "Aku tidak tahu dari mana orang-orang ini mendapatkan benihnya. Benih yang kuberikan pada tiap orang sudah terlalu matang. Mustahil bisa tumbuh menjadi apapun. Serena, aku kagum pada keberanian dan kejujuranmu untuk hadir ke hadapanku dan berkata jujur. Aku hadiahkan padamu seluruh kerajaanku. Kamu akan menjadi ratu berikutnya." Anak-anak, demikianlah kisah kejujuran dari Ibu Guru Ratna. Sekarang cobalah kalian cari apakah pesan moral dari cerita tersebut. Kedua, apakah kalian pernah melakukan kejujuran? Kalau pernah, ceritakanlah kisah-kisah kejujuran yang pernah kalian alami. Terima kasih anak-anak. Nah, demikianlah kegiatan di Kumpelius pada pagi ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.